تركت هواي تركت بضاعتي دنياي تركت هواي تركت بضاعتي دنياي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyati ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifada wa nafr intifa' ila arwah walidina wa likum wa tanawatikum wa muslimin. Thumma ila ruhid bil ishad wa ghat ibad wa bilad habib Abdullah bin Haddad. Kafat al awliya usahina ma kana halat arwah masyi'at wa mabarakatihim wa asrar min warihim wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Fasal yang keempat, orang-orang yang sombong dan orang-orang yang lupa. Mereka adalah orang-orang yang dipalingkan oleh Allah daripada ayat-ayat Allah, memahami rahasia-rahasia Allah, yang bisa menyaksikan cahaya-cahaya Allah. Ayat Allah itu ada yang matluah, yaitu Al-Quran, yang bisa dibaca. Ada yang tidak dibaca tapi bisa disaksikan, yaitu alam semesta dan termasuk orang-orang yang soleh. Sanurihim ayatina fil afaq, yang di alam ini adalah termasuk ayat-ayat Allah. Demikian juga orang-orang yang soleh itu termasuk ayat-ayat Allah. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Karena itu memandang orang soleh itu adalah memandang ayat Allah, asal pandangannya adalah didasari dengan mahabbah, cinta dan iman. Memandang alam pun juga begitu, asal dengan ainul ibrah, dengan pandangan ibrah. Nah, orang-orang yang sombong, orang-orang lupa, mereka orang dipalingkan daripada ayat-ayat Allah, sehingga dia tidak mengambil hikmah daripada itu semuanya. Dipalingkan daripada memahami rahasia-rahasia Allah. Saudara, kalau Anda mempunyai pegawai, Anda tunjukkan semua rahasia kantor, berarti orang pilihan dong. Kalau Anda punya keluarga, kemudian Anda punya di situ adalah orang yang Anda beritahu semua rahasia Anda, berarti orang terpercaya. Di antara hamba Allah ada orang yang dia dijadikan orang ahlul asrar, orang yang diberi rahasia-rahasia Tuhan, berarti orang istimewa, orang dipercaya sama Allah. Orang yang sombong gak mungkin akan mendapatkan rahasia-rahasia Tuhan. Orang yang lupa juga demikian. Mereka akan tidak bisa menyaksikan cahaya terang Tuhan. Anda sekarang bisa menyaksikan cahaya terangnya matahari. Bagaimana Anda bisa membedakan putih, merah? Bagaimana Anda bisa membedakan wajah-wajah orang yang Anda temui sekarang ini? Tapi ada yang dia merasa buta dengan cahaya, yaitu khafafish, kelelawar. Dia kalau di siang hari dia merasa buta, dia nggak kelihatan apa-apa. Kenapa? Karena memang dia semakin buta dengan adanya cahaya. Ada orang-orang yang semakin buta dengan cahaya terang Tuhan, kebenaran Allah. Siapa? Orang yang sombong dan orang yang lupa kepada Allah, al-mutakabbirun dan al-ghafilun. Karena itu Allah berfirman, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Bakal aku palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang sombong di bumi bighairil haq, dengan tanpa kebenaran. Masya Allah. Saudara, kalau ini menerangkan bagaimana orang yang sombong itu berarti nggak dapat barokah ayat Allah, baik itu yang dibaca maupun yang tidak dibaca, dan masuk barokahnya aulia, masuk barokahnya para anbiya, para nabi. Ayat ini juga menerangkan bahwa ada yatakabbaruna bighairil haq, sombong di bumi karena
tanpa ada kebenaran, berarti ada yang takabbur bil haq. Kalau yatakabbaruna fil ardi bighairil haq, berarti dia sombong justru dengan kebatilan. Lain kalau Anda bangga dengan Islam Anda tidak sombong dengan bighairil haq, tapi Anda sombong bil haq. Karena itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika dikritik, ini Amirul Mukminin, pemimpinnya orang beriman, nama kamu dikenal seantero dunia, bagaimana kamu bisa menaklukkan sana dan sini, tapi pakaian kamu bertembel 17, nggak malu kita? Bahasanya kan begitu kadang-kadang kita ya. Bagaimana beliau menyatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam fala natlubul izza min ghairihi. Kami adalah manusia yang dimuliakan karena Islam kami. Karena itu kami tidak mencari kemuliaan daripada selain Islam. La pakaian, wala kekayaan, wala jabatan, wala kehormatan. Bangga dengan Islam. Antum juga begitu, bangga dengan pakaian salaf, bangga dengan cara salaf, bangga dengan rotibnya kamu, bangga dengan muridnya kamu, bangga dengan thariqahnya kamu, nggak ada masalah. Itu adalah takabbur bil haq. Yang nggak benar bangga dengan cara yang batin, membanggakan diri, nggak benar ya. Yang nggak benar bangga dengan harta, dengan kekayaan, nah itu nggak benar. Meremehkan orang lain nggak benar. La, ana ashkuru syukur kepada Allah, ana tetap dalam tariqah alawiyah, ana tetap dalam akidah Ahlussunnah Jamaah, ana tetap menjadi orang yang Islam. Alhamdulillah, walaupun misalnya ekonominya saya kurang beruntung, walaupun jabatan saya, ini takabbur bil haq, nggak ada masalah, perlu dibanggakan itu. Nah, ayat yang kedua Allah menyatakan ila qawli wa kanu anha ghafilin. Coba ayatnya apa ini? Sa'asli bil ladzina yatakabbaruna bil haqq. Sa'asfu ayat alladzina yatakabbaruna fil ardi bil haqq. Apa terusannya? Lihat di Quran. Allah mensifatkan orang-orang ini adalah orang yang sombong. Kemudian bagaimana sifat-sifat yang tercelah yang lainnya? Akhirnya inti terakhirnya wa kanu anha ghafilin, mereka adalah orang yang lupa daripada ayat-ayat Allah. Saudara, sombong dan lupa. Ada sombong dan diawali dengan sombong dan diakhiri dengan lupa. Insyaallah. Ini penyakit hati. Dua-duanya ini penyakit hati yang menjadikan hati itu gagal dalam memahami ayat Allah. Gagal dalam memahami ayat Allah. Semenjak manusia tidak sehat daripada dua penyakit ini, gagal. Gagal. Nah, saya mau tanya, kira-kira orang yang sakit itu bisa nggak merasakan nikmatnya sate? Nggak bisa. Dia akan tidak bisa menikmati sate. Kira-kira ada orang yang sakit parah misalnya, bisakah dia menikmati alafu istri yang cantik misalnya? Nggak bisa. Gagal dengan itu semuanya. Ayat-ayat Al-Quran ini semuanya ada nikmat, baik itu yang dibaca maupun yang direnungkan. Tapi bagi orang yang sombong, sakit sombong dan sakit lupa ini gagal untuk bisa menikmati itu. Apa Habib kitanya? Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna bighairil haqq. Wa iyyara kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyara sabila rusydi la yattakhidhu sabila wa iyyara sabila ghayyi yattakhidhu sabila
dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Bakal aku palingkan daripada ayat-ayatku orang-orang yang sombong di bumi ini dengan tanpa kebenaran, dan mereka jika menyaksikan, dan jika mereka tadi menyaksikan semua ayat Allah, mereka tidak beriman dengannya. Dibacakan ayat Quran, apa itu? Hah? Datang misalnya orang yang soleh, apa ini yang soleh? Diceritai salafus soleh, apa itu? Siapa mereka? Hah? Mereka, jika mereka memandang setiap tanda Allah, mereka tidak mau beriman. Tapi dan jika mereka menyaksikan jalan yang benar, dia tidak jadikan itu jalannya dia. Dulu ajarannya orang tua kamu, nggak mau. Ini ajarannya Nabi, nggak mau. Tapi kalau ada jalan sesat, dia mau. Hah? Jalan yang keliru, dia mau. Ini ilmiah, ini hebat, ini logika, ini bisa maju ente, ini bisa terhormat kamu. Wa iyyara sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina. Inilah orang-orang yang mendustakan tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah, yaitu Al-Qur'an atau yang ada di alam semesta ini, atau orang-orang yang soleh. Wa kanu anha ghafilin. Wa kanu anha ghafilin. Mereka adalah orang yang lupa daripada tanda-tanda itu semuanya, tanda kebesaran Allah. Ya ikhwani, karena itu jangan pernah kamu itu sombong dengan diri kamu. Dan jangan pernah lupa, orang tua kamu termasuk ayat, datuk-datuk itu ayat, salaf kamu itu ayat, nabi kamu itu ayat, Quran ayat, semuanya itu ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dilupakan. Lah lupa daripada mereka semuanya, akhirnya kamu menjadikan jalan yang sesat jadi jalannya kamu. Nggak nampak nanti yang sesat. Sama dengan khafafish, sama dengan apa tadi, kelelawar tadi itu. Semakin terang, semakin dia tadi itu buta, nggak melihat itu semuanya. Karena penyakit itu ya ikhwan. 6. Mana mungkin orang yang mengingkari ayat-ayat Allah akan bisa paham dengan itu semuanya? Tidak mungkin dong. Loh, orang kalau sudah ingkar, saudara, itu terbawa dengan emosional nafsu aja, bukan ilmiah sebenarnya. Emosional nafsu. Nih, tak kasih gambaran. Ada anak sakit dibawa ke dokter, atau anak yang dia cukup umur untuk disunat dibawa ke dokter, dipegang sama orang tuanya walaupun anaknya menjerit-jerit, walaupun dia berdarah-darah, dipegang sama orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya adalah cinta rasional, bukan cinta emosional. Kenapa? Ini kalau nggak anak sunat, anaknya anak nggak nurut sama agama, kasihan anaknya anak. Justru kasihan kalau tidak disunat, padahal anaknya kesakitan kalau disunat. Dimarahi anaknya kalau dia tadi itu belajarnya malas, marah dia. Kalau nggak sholat, marah dia tadi itu. Ini namanya cinta rasional. Ada cinta emosional, jangan saya nggak tega anak saya kalau disunat, jangan, dia sampai gede nggak disunat. Ini cinta emosional, nggak rasional. Anaknya tidur, jangan, kasihan, sudah nggak sholat nggak apa-apa, kasihan, kasih selimut teman, tadi malam tidurnya jam 2. Ini cinta emosional, saudara. Begitu juga kita semuanya, kalau kita mengandalkan nafsu, walaupun itu bentuk cinta, itu nantinya akhirnya emosional, bukan rasional. Bukan rasional.
Nih tak kasih gambaran, kamu cinta nggak sama salafnya antum? Cinta. Sama Ahlul Bait? Cinta. Sama Nabi? Cinta. Cinta, cinta, cinta. Ya kalau cinta, tuntut diri kamu, ikuti thariqahnya mereka. Jaga mulut kamu, jangan sampai mencela siapapun. Jaga hati kamu, jangan sampai benci kepada siapapun. Dan seterusnya. Ini cinta rasional. Ini enggak, malun, kurang ajar, setan, itu dan ini. Loh, Anda ini mau cinta emosional, jadinya keliru, tambah buta kau, tambah nggak tahu jalan kamu. Akhirnya yang salah kamu ikut, yang sesat kamu ikut. Semakin kamu tadi itu terang, semakin buta jadinya, semakin buta. Karena itu awas, hati-hati. Contoh lagi, misalnya seorang istri cinta sama suami, istri cinta sama suami misalnya. Lah kalau rasional, dimasakkan masakan yang bagus, kemudian dibuatkan kopi, kue yang enak, dilayani penuh dengan semangat, dia bersolek cantik, dia bau wangi, dia pandai merayu misalnya. Ini cinta rasional nih. Ada lagi cinta bukan rasional, emosional. Cemburunya tinggi. Dari mana tadi? Jenderal nih. Dari mana tadi? Apa maunya kau? Weh, jangan macam-macam. Dia cinta, gak kepingin suaminya kena kemana orang lain, tapi emosional, buyar, semakin tidak menarik, semakin gak betah suami ada di rumah nantinya. Karena itu mana mungkin orang tadi itu akan bisa memahami ayat-ayat Allah, baik itu aulia, baik itu alam semesta, baik itu ulama, baik itu ayat Al-Quran, baik itu hadits-hadits Nabi, baik, mana mungkin itu semuanya akan bisa dipahami, sedangkan dia tadi itu selalu perginya dengan nafsu, keputusannya diukur dengan nafsu, emosional. Dia mau menyombongkan dirinya kok, nggak mau tawaduk dengan yang hak. Dia menyombongkan dirinya, nggak mau tawaduk dengan yang hak. Ini pernah terjadi. Ketika Nabi makan bersama orang itu, dia makan tangan kiri. Kata Nabi, kul biyaminik, makan dengan tangan kamu. La astati'u, nggak bisa gue, udah biasa. Kidal kata orang Jawa, nggak tahu orang Madura bilang apa itu. Ngacer, nggak bisa, ini sudah kebiasaanku. Kata Nabi, lantas toti, kamu nggak akan bisa dengan tangan kanan kamu, langsung kaku tangannya kanan. Jadi kalau makan dengan tangan kanan, bukan tangannya ke mulut, tapi mulutnya ke tangan. Sombong sama Rasulullah, sombong sama yang hak. Ini ditegur kadang-kadang, inti kamu nggak benar sholatnya kamu itu, ente nggak usah ngurus sholat anak, walaupun batal, mau apa ente? Ini adalah sombong, kesombongan tidak takluk sama yang hak, itulah kesombongan. Al-kibru huwa batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak yang hak dan meremehkan orang lain. Kalau datang yang hak, oh anak salah, astagfirullahaladzim, anak harus berubah. Begitu seharusnya. Kenapa? Yang hak harus diikuti. Afaman yahdil haq ya haq ayyutaba anna amman la yahdi illa ayyuhda. Naam. Kenapa orang yang sombong tidak bisa memahami ayat Al-Quran? Karena Allah sudah menutup hatinya. Orang kalau sombong ditutup. Ini murid nih kalau sombong, dia nggak akan dapat barokah gurunya. Anak kalau sumpah sombong sama orang tuanya, nggak akan dapat barokah orang tuanya, nggak mungkin akan birrul walidain kalau sudah begitu. Sombong dengan salafnya, nggak akan dapat barokah salafnya. Sombong daripada menerima yang hak, nggak akan, dia akan jadi orang benar. Kenapa? Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin
jabbar. Begitulah memang Allah sudah menutup pada setiap hati orang yang sombong, dan dia tadi itu memaksakan kehendaknya, maunya sendiri. Orang dipaksa harus mengikuti dia. Orang yang berakal, orang yang lupa, itu pasti dia tadi itu nggak mau ikut pemahaman yang benar, saudara. Dia pasti akan mengingkari. Karena itu orang-orang yang lupa ini jangan dikumpuli, jauhi. Paham ya? Ini yang laki misalnya, ada kelihatan anak-anak muda yang nggak mau menghadiri majelis, apalagi udah dia tadi itu bukan ngaji, nyanyi misal, kalau perlu naudzubillah narkoba atau yang lainnya, ini harus dihindari. Perempuan-perempuan juga begitu. Kalau ada misalnya pernikahan joget-jogetan yang muda-muda, ya, joget-jogetan, asik-asikan, ini lupa kepada Allah, ini untuk dihindari. Jangan kita bergabung. Dengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad dunya. Hindari orang-orang yang dia berpaling daripada zikir kepadaku, daripada ajaranku, daripada sholat yang benar, daripada Al-Quranul Karim, daripada ilmu. Zikir itu maknanya banyak. Ada zikir itu maknanya ilmu. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada zikir makna shalah. Idza nudiya li sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ada zikir makna Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dan seterusnya. Zikir. Naam. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menghindari orang-orang yang demikian. Kenapa? Supaya enggak jadi begitu. Wala tuti' man aghfalna an dzikrina. Wala tuti' man aghfalna an dzikrina. Jangan kamu mau patuh, seneng, takluk, ikut katut dengan orang yang aku lupakan daripada zikir kepadaku, daripada Al-Quran, daripada sholat, daripada Nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan patuh sama mereka, nggak usah cinta sama mereka. Karena itu hati-hatilah dari dua penyakit ini, penyakit sombong dan penyakit lupa. Penyakit sombong ini penyakit yang menimpa iblis, sehingga dia tidak mau patuh untuk sujud kepada Nabi Adam, padahal yang perintah Tuhannya loh. Iblis itu nama aslinya adalah Azazil. Dia sudah beribadah kepada Allah sebelum Nabi Adam diciptakan 80.000 tahun. Kumpulnya dengan para malaikat ada di langit. Sekali sombong, nggak mau patuh dengan Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, maksiat dan sombong, asa wastakbar. Melanggar dan sombong, maka dilaknat dan turunannya sampai hari kiamat. Sehingga dipanggil iblis. Summiya iblis li'annahu ublisa min rahmatih, ay ub'ida min rahmatih. Dikatakan iblis karena makhluk yang dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kumpul malaikat, yang ibadahnya 40.000 tahun, yang ada di langit, sekali sombong dilaknat oleh Allah. Ini yang kumpul ada di bumi, yang ada di bumi nih, yang kumpulannya manusia biasa ini, yang ibadahnya jarang-jarang, sombongnya berkali-kali. Na'udzubillah, hati-hati loh ya. Penyakit ini adalah penyakit yang bahaya. Ukuran sombong itu gimana? Ukuran sombong minimal seperti iblis. Dia menyatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Kapan kamu merasa diri kamu lebih baik daripada orang lain? Meremehkan orang lain,
menganggap hebat diri kamu, sudah ada penyakit sombong. Karena itu madhabnya iblis, kalau ente ngikuti madhab iblis, ente merasa dirinya ana khairun minhu. Tapi kalau orang-orang soleh tidak, mereka merasa dirinya banyak dosa, karena itu banyak istighfar, banyak istighfar, banyak istighfar. Mereka masih menangis kepada Allah walaupun sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian juga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa ini lupa dari zikir, lupa daripada akhirat, lupa daripada sebab-sebab yang membuat dia celaka, yaitu maksiat. Dianggap itu satu hiburan, satu hal yang keberuntungan. Wah, dapat suap, wah untung. Dapat rezeki haram, wah untung. Lupa. Ini termasuk lupa. Lah kalau sudah demikian, berarti kita hanya cukup puas dengan kehidupan dunia walaupun beresiko akhirat. Dengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Allah. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan aku dan aku ridha. Liqa'ana wa ana radin anhum. Orang yang tidak berharap nanti di akhirat bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridha, nggak mikir akhiratnya. Waradu bil hayat dunia, dia cari kepuasan kehidupan dunia. Yang penting anak kaya, yang penting anak punya jabatan, yang penting anak terhormat, yang penting anak itu dengan segala cara. Wat ma'nubiyah, merasa tenang dengan itu, sukses dengan itu, berhasil dengan itu semuanya. Walladzina ma'an ayatina ghafilun, dan dia lupa daripada ayat-ayat Allah. Tak peduli. Ini dilarang lu sama Allah. Ada ente ilmu lama lagi. Ini suap tidak boleh, ada apa kok itu? Riba, mau utang bank, jangan, ini diharamkan oleh Al-Quran. Udah nggak usah bawa ayat-ayat lagi. Walladzina ma'ayatina ghafilun. Gimana nasib orang ini? Ulaika ma'wahumun nar, mereka tempatnya di neraka Allah. Kenapa dia masuk di akhirat tempat neraka? Bima kanu yaksibun, karena yang telah mereka lakukan di atas dunia. Ukur semuanya dengan ayat-ayat Allah. Perbuatan kamu, pekerjaan kamu, ucapan kamu, pandangan kamu, pendengaran kamu, kesenangan kamu, keluarga kamu, semuanya ukur dengan ayat-ayat Allah. Masya Allah. Dengarkan ayat yang lain yang Allah menyatakan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Masyaallah. Mereka orang-orang yang punya ilmu, tapi ilmu yang zahir daripada kehidupan dunia. Bagus kalau bangun rumah, ahli kerja, ahli ekonomi, komputer, ahli, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Untuk urusan kuburan nggak mikir, lupa. Untuk urusan hisab nggak mikir. Untuk urusan kiamat nggak mikir. Untuk urusan surga nggak mikir. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tuh lihat bagaimana Allah sebut dia punya ilmu tapi lupa. Nih, tak kasih gambaran dahsyatnya, hinanya orang yang lupa. Kasih ilmu tapi lupa. Fikihnya tahu dia, syarat-syarat sholat paham, rukun-rukun sholat paham, yang batalkan sholat paham, punya ilmu ya, tapi nggak sholat. Hina nggak orang ini? Dungu nggak? Bodoh nggak orang yang demikian ini?
tahu dia bagaimana ini bisa masuk neraka, ini bakal begini, tapi dia tetap nggak sholat. Ayo, punya ilmu, tapi dia tadi itu orang yang lupa. Ini satu kebodohan yang luar biasa ini. Kita tahu kadang-kadang ini haram, ini akhlak tidak benar, tapi tetap dia melakukan. Ini bahayanya lupa, saudara. Karena itu dua penyakit ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, lebih daripada Omikron ini, lebih daripada corona ini. Apa? Yang pertama adalah al-kibir, yang kedua al-ghaflah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada itu semuanya. Amin Allahumma.